Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillahirabbil alamin. Wadahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wasallam ajma'in, amma ba'du. Langkah yang pertama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan masih dapat lagi kita membuat video hasil persentase ini. Selawat bertangkaikan salam kepada kruh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlapaskan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Abdi Tanjung dan yang terhormat rekan-rekan sekalian. Baiklah, adapun maksud tujuan kami membuat video ini yaitu mempresentasekan atau memaparkan hasil makalah kami yang berjudul Filsafat Pendidikan Nasional. Sebelum kami mempresentasekan makalah kami, terlebih dahulu kami memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Novita Irawan Siregar, NPM 20140115. Saya sebagai moderator. Dan yang di samping saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emma Hopipa Siregar, NPM 20140015, sebagai pembaca pembahasan materi. A. Pengertian filsafat. Filsafat dapat diartikan sebagai cara manusia sepanjang kehidupannya di dunia. Cita-cita manusia selalu berkaitan dengan filsafat kehidupannya. Kata filsafat berasal dari bahasa Inggris dan bahasa Yunani. Dalam bahasa Inggris yaitu filosofi, sedangkan dalam bahasa Yunani yaitu philein atau philos dan sophein atau sophie. Ada pula yang mengatakan bahwa filsafat berasal dari bahasa Arab yaitu falsafah yang artinya al-hikmah. Ya, philos yang artinya cinta, sedangkan sophia yang artinya kebijaksanaan. Dengan demikian, filsafat dapat diartikan cinta, kebijaksanaan, atau al-hikmah. 1. Filsafat adalah proses pencarian kebenaran dengan cara menelusuri hakikat dan sumber kebenaran secara sistematis, logis, kritis, rasional, dan spekulatif. Alat yang digunakan untuk mencari kebenaran adalah akal yang merupakan sumber utama dalam berpikir. Dengan demikian, kebenaran berpikir yang rasional, logis, sistematis, kritis, radikal, dan universal. Cukup sekian penjelasan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Putri Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Indah Tanjung, NPM 20140014. Di sini saya akan melanjutkan hasil presentasi dari kami, yaitu tentang C. Sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan yang dialami sekarang ini merupakan hasil perkembangan pendidikan yang tumbuh dalam sejarah pengalaman bangsa Indonesia di masa lalu. Pendidikan tidak berdiri sendiri, tetapi selalu dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Pendidikan suatu bangsa akan secara otomatis mengikuti ideologi bangsanya. Oleh karena itu, sistem pendidikan nasional Indonesia dijiwai, didasari, dan mencerminkan identitas Pancasila. Sementara, cinta dan rasa bangsa Indonesia, tujuan nasional dan hasrat luhur rakyat Indonesia tersimpul dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai perwujudan jiwa dan nilai Pancasila. Cita dan rasa ini dilambangkan dalam sistem pendidikan nasional yang bertumpu dan dijiwai oleh suatu keyakinan dan pandangan hidup Pancasila. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa filsafat pendidikan Pancasila merupakan tuntunan nasional, sedangkan filsafat pendidikan Pancasila adalah subsistem dan sistem negara Pancasila. Dengan kata lain, sistem negara Pancasila wajar tercermin dan dilaksanakan di dalam berbagai substansi kehidupan bangsa dan masyarakat.
Sekian dari presentasi dari saya. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nona Padang Bola Karahap, NPM 201-400-113. Saya sebagai pemateri yaitu Pancasila sebagai filsafat pendidikan. Di sini saya akan melanjutkannya. Dalam kehidupan suatu bangsa, pendidikan mempunyai peranan yang penting untuk menjamin perkembangan dan kelangsungan kehidupan bangsa. Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang 1945 yang di dalamnya diatur bahwa pendidikan diusahakan dan diselenggarakan oleh pemerintah sebagai satu sistem pengajaran nasional. Aristoteles mengatakan bahwa tujuan pendidikan sama dengan tujuan didirikannya suatu negara. Demikian juga dengan Indonesia, pendidikan selain sebagai secara transfer ilmu pengetahuan, sosial budaya juga merupakan sarana untuk mewariskan ideologi bangsa kepada generasi selanjutnya. Suatu bangsa menjadi kuat serta menguasai bangsa-bangsa lainnya dengan sistem pendidikannya yang kuat. Demikian juga sebaliknya, sistem pendidikan yang lemah akan menjadikan suatu bangsa tidak berdaya. Pendidikan suatu bangsa akan secara otomatis mengikuti ideologi yang suatu bangsa yang dianutnya. Filsafat adalah berpikir secara mendalam dan sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran. Filsafat pendidikan adalah pemikiran yang mendalam tentang pendidikan berdasarkan filsafat. Apabila kita hubungkan filsafat Pancasila dengan sistem pendidikan ditinjau dari filsafat pendidikan bahwa Pancasila pengadangan hidup bangsa yang menjiwai dalam kehidupan sehari-hari. Karenanya sistem pendidikan nasional Indonesia wajar apabila dijiwai, didasari dan mencerminkan identitas Pancasila. Filsafat pendidikan Pancasila merupakan aspek rohaniah dan atau spiritual sistem pendidikan nasional. Tiada sistem pendidikan nasional tanpa filsafat pendidikan. Sistem pendidikan yang dialami sekarang merupakan hasil perkembangan pendidikan yang tumbuh dalam sejarah pengalaman bangsa di masa lalu. Pendidikan tidak berdiri sendiri tapi selalu dipengaruhi oleh kebudayaan politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yenita Putri, NPM 20140141, Prodi PGSD, mata kuliah Filsafat Pendidikan. Saya dari kelompok 5 yang akan membahas tentang hubungan Pancasila dengan sistem pendidikan. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang merupakan fungsi utamanya dan dari segi materinya digali dari pandangan hidup dan kepribadian bangsa. Pancasila merupakan dasar negara yang membedakannya dengan bangsa lain. Filsafat adalah cara berpikir secara mendalam dan sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran sesuatu. Sementara filsafat pendidikan adalah pemikiran yang mendalam tentang kependidikan berdasarkan filsafat. Bila kita hubungkan fungsi Pancasila dengan sistem pendidikan ditinjau dari filsafat pendidikan, maka dapat kita jabarkan bahwa Pancasila adalah pandangan hidup bangsa yang menjiwai sila-silanya dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk menerapkan sila-sila Pancasila itu, diperlukan pemikiran yang sungguh-sungguh mengenai bagaimana nilai-nilai Pancasila itu dapat dilaksanakan. Dalam hal ini, tentulah pendidikanlah yang berperan utama. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang menjiwai dalam sistem pendidikan nasional. Dengan kata lain, bila dihubungkan Pancasila dengan kenyataan yang ada dalam sistem pendidikan nasional tidak dapat dipisahkan, karena pendidikan nasional itu dasarnya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ini merupakan kesatuan yang utuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listi Aulia Siregar, MPM 20140013, Prodi PGSD kelas 3C. Baiklah, di sini saya akan membuat video saya yang berupa tentang yaitu F, aspek onotologis, epistemologis, dan psikologis filsafat pendidikan Pancasila. Baik, di sini yang pertama yaitu aspek ontologis filsafat pendidikan Pancasila. Ontologi adalah cabang filsafat yang masalah pokoknya adalah mempertanyakan mengenai kenyataan atau realitas. Kemudian, persoalan-persoalan ini identik dengan pembicaraan mengenai hakikat atau ada. Demikian halnya dengan Pancasila yang sebagai filsafat. Pancasila terdiri dari sila-sila yang mempunyai awalan dan juga mempunyai keakhiran. Kemudian yang kedua, aspek epistemologis filsafat pendidikan Pancasila. Aspek epistemologis ialah studi filsafat yang berfokus pada sumber, syarat, dan proses yang terjadinya ilmu pengetahuan, batas, fasilitas, serta hakikat ilmu pengetahuannya. Melalui filsafat, kita dapat menentukan tujuan-tujuan yang akan dicapai demi peningkatan ketegangan dan kesejahteraan hidup, pergaulan, dan ketegangan dan kesejahteraan hidup, pergaulan, dan berwarga negara. Kemudian, menurut Titus, terdapat 3 persoalan yang mendasar dalam epistemologi, yaitu 1. Tentang sumber pengetahuan manusia. Yang kedua, tentang teori kebenaran pengetahuan manusia. Yang ketiga, tentang watak pengetahuan manusia. Yang ketiga yaitu atau aspek yang terakhir yaitu aspek aksiologis filsafat pendidikan Pancasila. Aksiologi merupakan cabang filsafat yang memfokuskan perhatian pada persoalan nilai. Nilai tidak akan muncul dengan sendirinya. Nilai timbul karena manusia memiliki bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Aksiologis adalah teori nilai, yaitu sesuatu yang diinginkan, disukai, atau yang lebih baik. Kemudian, dalam filsafat Pancasila terdapat 3 tingkatan nilai, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Yang pertama yaitu yang kita bahas di sini yaitu nilai-nilai dasar dari Pancasila adalah nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan nilai persatuan kerakyatan dan nilai keadilan. Yang kedua yaitu nilai instrumental adalah nilai yang berbentuk norma sosial dan norma hukum. Yang ketiga, nilai praktis adalah nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan. Cukup sekianlah hasil persentase dari makalah kami ini. Jika ada rekan-rekan yang ingin bertanya ataupun menyanggah dan yang ingin mengkritik dari makalah kami ini, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.